Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 21 Agustus 2023. Peringatan Santo Pius X, Paus. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. kata orang itu kepadanya. Perintah yang mana? Kata Yesus, Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara soal bagaimana cara untuk memperoleh hidup kekal. Dalam Injil diceritakan bahwa ada seorang datang pada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Yesus memberikan dua jawaban untuk pertanyaan ini. Pertama, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah itu adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tuntutan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal sangat radikal sifatnya, yakni mentaati 10 perintah Allah dan menjalani hidup seperti yang dilakukan Yesus, yakni berbagi kebaikan pada sesama. Ini yang sungguh memberatkan bagi pemuda itu, maka ia meninggalkan Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jawaban Yesus tidak hanya berlaku untuk anak muda yang diterangkan Injil, tapi juga untuk kita semua. Apakah kita sungguh siap mengikuti Yesus dengan benar, dengan segala konsekuensinya ataukah tidak? Artinya kita mau menjalani dan menghidupi perintah-perintah Yesus dalam kehidupan kita. Bagi saya, inilah tantangan hidup beriman kita saat ini. Mengikuti Kristus berarti lepas bebas. Tapi yang terjadi pada kita tidak. Kita masih terikat pada hal-hal duniawi. Kita masih dikuasai oleh harta benda duniawi. Itu tidak salah. Yang salah kalau kita mendewakan semuanya itu. Kita memiliki harta yang berlimpah itu tidak salah. Yang terpenting kita selalu menyadari bahwa itu semua adalah titipan Tuhan untuk kita. Karena itu adalah titipan Tuhan, maka kita harus menjadikan titipan Tuhan itu berkat bagi banyak orang. Kekayaan yang kita miliki hendaknya menjadi sarana bagi kita untuk terus berbuat baik. Pemuda itu pergi meninggalkan Yesus dengan sedih karena dia masih terikat akan harta miliknya. Dia tidak bisa menjadikan semua yang dimilikinya sebagai sarana untuk mengantar dia mengalami kehidupan kekal. Dia belum bisa menjadikan apa yang dimiliki berkat bagi yang lain. Dia saya sebut manusia pelit untuk berbagi. Tidak lepas bebas. Tidak menyadari itu semua adalah titipan Tuhan untuk dia. Yang menjadikan dia lebih dekat dengan Tuhan. Dengan terus berbagi kepada yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya.
Tuhan tidak pernah melarang kita untuk memiliki segalanya. Kita boleh memiliki apa saja yang kita inginkan, asalkan dengan cara yang baik dan benar. Dan menjadikan semuanya itu berkat bagi sesama lewat sikap berbagi kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam